Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum kita melakukan sesi konseling, alangkah baiknya kita kenal terlebih dahulu ya. Oke, dari kakak dulu. Perkenalkan, nama kakak Meisari Aulia. Kakak dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Radintan Lampung. Oke, baik, selanjutnya langsung saja kita perkenalan dari sebelah sini. Nama saya Anissa Gabriela, kelas 12 IPS. Oke, dan sudah Perkenalkan, nama saya Sukamia dari kelas 12 IPS. Oke, semuanya. Oke, baik, di sebelahnya dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Eci dari IPA 1 Visual. Oke, selanjutnya. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Sofi dari kelas 11 IPS juga. Oke. Nama saya Salsa dari kelas 10 IPS 3. Dan selanjutnya. Nama saya Dina dari 12 IPA 2. Oke, baik, terima kasih ya sudah berkenalan diri. Selanjutnya, kakak mau tanya, sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling ini belum? Belum. Oke, jadi belum tahu ya apa itu konseling dan apa saja asas-asasnya? Belum. Oke, baik. Di sini kakak bakal ngejelasin apa itu sesi konseling kelompok. Jadi di sini sesi konseling kelompok itu adalah proses konseling yang melibatkan beberapa individu yang memiliki masalah atau kebutuhan yang serupa. Jadi di sini kita bisa sharing-sharing ya. Nah, ada beberapa asas-asas dari konseling ini, yaitu asas keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Di mana keterbukaan ini teman-teman semuanya bisa saling terbuka apa yang sedang dialami agar kita paham apa itu masalahnya. Kemudian kerahasiaan. Jadi cerita yang teman-teman atau adik-adik ceritakan ini tidak usah takut untuk disebarluaskan karena cukup kita di sini yang tahu. Kemudian kesukarelaan. Jadi adik-adik di sini datang ke sini sesuai dengan diri adik sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun. Baik. Oke, jadi sesi konseling ini dimulai dari 45 sampai 60 menit. Nah, teman-teman semuanya apakah bersedia? Bersedia. Oke. Baik, langsung saja ya kita mulai sesi konseling dan ceritakan apa permasalahan yang sedang adik-adik ini atau teman-teman ini alami. Mulai dari sebelah kiri. Oke, baik. Saya Dina. Saya tuh kayak merasa cemas gitu Kak, misalkan nih ada pelajaran studi dari PP itu kan Kak dalam kelas kayak misal seminggu itu kayak bukan latihan tapi ambil nilai kayak nyanyi kayak gitu. Sedangkan seniornya kayak selain kalau pengaruh banget itu enggak, cuma kayak lebih nanti penilaian orang itu kayak gimana gitu. Jadi kayak setiap pelajaran dulu itu saya tuh merasa cemas aja gitu. Sebentar ya, rasanya kayak nggak masuk kelas. Takut buat ada ujian praktek, misalkan nari, misalnya kayak gitu ya. Tapi lebih ke misal tarik suara gitu. Baik, selanjutnya. Jadi gini Kak, masalah saya itu ada rasa insecure sama diri saya sendiri karena kadang ya kalau orang bilang apa namanya, semisal sepatu kita jelek gitu Kak, kita diajak ini sepatu kok jelek gitu, terus yang lain itu saya sepertinya bagus semua gitu Kak. Oke, tapi mungkin itu ada. Oke, selanjutnya. Siapa nih? Untuk Kalau Eci itu kalau saya lebih versi cemas juga, terus ada karena cemas jadi sulit fokus belajar, terus ada juga mikirin hal kayak ini jadi aku bingung ya di pasal kayak gini. selanjutnya siapa lagi? Tapi itu susah dengan materi itu dari Susah memahami diri gitu ya, mau belajar ya. Oke, selanjutnya. biasa juga takut kayak panik gitu kok pelajaran
itu udah dibuka belum ya bahwa padu itu kan masih ya kayak gitu masih sama dari oke yang terakhir siapa namanya tadi yuk biar ya satu dua oke baik selanjutnya Jadi gini kak, aku mau sedikit cerita sih dari usaha aku selama sekolah di SMA ini kayak bener-bener dibully gitu kan. Soalnya kayak makanya aku sering nggak masuk sekolah karena dibully dibully atau kenapa tiba-tiba kayak dibully kayak sering kerja sering terus di kayak dikucilin di kelas bulan ini kayak dari kelas 10 sampai kelas 11 itu kayak gak punya temen gitu loh pas selalu dikucilin sedangkan kita kayak ngobrol dia nggak mau jadi kayak kita selama ini ya sendirian gitu jadi aku pengen minta solusi waktunya kayak mana aku menanggapi teman-teman hari dari ini ya kalau misalnya dikecilin sama teman di sekolah merasa kita tuh udah nggak ada semangat lagi buat sekolah gitu ya iya jadi dari beberapa cerita adik-adik semuanya adik-adik semuanya setuju kita mau membahas yang mana nih? Oke. sorry kak aku setuju Sorry, yang dibully tadi ya? oke cuma masalah dikit aja dibully kan masih bisa ada tadi dia bilang kayak so cantik kalau temennya dia tapi emang cantik kan Iya sih. Oke, dari teman-temannya sudah setuju permasalahan yang kita ambil itu dari siapa? Sofi. Boleh diceritakan secara detail kenapa bisa Sofi ini dikucilkan di kelas? jadi gini kak, aku kan pindahan nih kak dari sekolah yang sekolah 11 sebelumnya tadinya kan sekolah di sana, terus kelas 10 sesi 2 itu pindah di sekolah ini. Nah tiba-tiba waktu masuk sekolah itu kayak kelihatannya kalau ada gurunya kayak biasa aja kayak temenan gitu kak. Cuman kalau gurunya nggak ada kayak benar-benar dikucilin, terus kita ngajak teman kita kayak negor guru yang lain tuh sama aja kayak nggak didengar gitu loh kak. Jadi kayak sampai bilang pada saat itu aku bilang kayak kenapa sih teman-teman nggak mau berteman sama saya, kenapa ada apa gitu. Terus jawaban teman-teman katanya apa sih orang kayak so cantik kayak bahas segala macam, kenapa kamu sekolah di sini, emang kamu mampu sekolah di sini gitu. Jadi aku kayak merasa tertekan aja sih kak, kayak kenapa ya, kenapa sekolah di sini, emang sekolah di sini emang harus orang mampu ya. Oke, ini lumayan rumit ya dari permasalahan biasanya kan kalau pembulian itu kan umumnya dia merasa gara-gara apa, tapi ini kayak aneh aja gitu ya, tidak ada permasalahan. Baik, teman-teman mungkin ada solusi dari teman-teman tentang permasalahan yang dihadapi oleh baik silakan. Kalau menurutnya sendiri, kalau sebagai Sofi ini sih kayak cuek-cuek aja sekali, kita nggak ada salah sama mereka, kayak kita juga nggak menyinggung mereka ya, nggak apa-apa cuek-cuek aja. Jangan kalau apa-apa dipikirin, apa-apa dirasain. Bener sih, kalau soalnya kan kita udah mengetahui lagi mental kita juga kan. Jadi nggak usah terlalu dengerin orang-orang bilang apa, percaya aja diri kamu. Orang-orang bilang kayak gitu karena dia kamu lebih dari dia. Tapi itu karena cantik. mungkin mereka itu Yang lagi memang jadi jangan cantik Iya. ya tapi itu bisa biaya mungkin memang Sofi kalau itu ya memang kalau di kelas itu juga memang kalau berdalam ada yang usil sih, ada temanku juga di kelas yang usil sama mungkin ya Sofi ya dan mungkin juga kalau sosial betul. Oke, baik, bagus sih apa namanya solusi dari teman-teman semua. Benar, mungkin ini bisa membalas mereka dengan prestasi. Jadi buktiin sama mereka kalau Sofi ini mampu lebih dari mereka. Nah, Sofi ini juga mungkin bisa melakukan aktivitas lain, bisa ikut organisasi. Jadi kan teman itu gak cuma dari kelas kan, bisa dari organisasi biar bisa lebih terbuka lagi. Sofi juga jangan, kalau bisa Sofi ini nggak mengasihkan diri nggak? Gimana? Mengasihkan diri itu nggak, atau nggak mau bergaul sama Iya. mungkin lebih terbuka aja sama teman-temannya. Mungkin ada teman. Kalau dari Sofi sendiri misal
kamu tuh kayak ngasih, jadi karena kamu tuh tahu kan mereka tuh kayak ngejamin kamu gitu, bukan mereka nggak deket terus kamu ngasih gitu. Enggak. Nah, ini waktunya sudah cukup ya teman-teman. Terima kasih sudah melakukan sesi konseling ini. Apabila ada ngobrol lagi, silahkan kontak kakak. Oke, hubungi kakak ya. Oke, baik. Kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu ya. Oke, baik. Sesi konseling ini kakak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.